Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Syafaruddin SPD MED, pengawal sekolah Ahmadiyah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai unjuk kerja pengawal sekolah tahun 2025. Oke, sekarang tingkatkan kompetensi diri untuk menjadi lebih percaya diri. Ini kurikulum P2 yang saya sampaikan pada hari ini. Nama, kemudian ada pendidikan, yaitu ada beberapa prestasi yang sudah saya raih, pengalaman bekerja, kemudian karya tulis ilmiah berupa buku. Setelah itu, ini ikhtisar yang akan saya sampaikan pada kali ini. Ada 14. Oke, sekolah dampingan saya ada 10, 9 sekolah atau SMP negeri, kemudian 1 SMP swasta yang memiliki akreditasi sekolah A, B, dan C. Kemudian komitmen perubahan kepala sekolah pada tahun 2024. Di sini kita melihat ada beberapa refleksi komitmen perubahan, strategi pendampingan, dan prioritas yang terdiri dari yang pertama ada utama, menengah, dan akhir. Kemudian hasil rapat pendidikan pada tahun 2024 pada umumnya naik 81,66%, dan 3 sekolah mendapatkan bos kinerja dan 3 sekolah penggerak. Kemudian komitmen perubahan kepala sekolah pada tahun 2025 di sini sudah menjadi 2 saja, prioritas menengah dan prioritas akhir. Setelah itu, strategi pendampingan kepala sekolah pada tahun 2025 tetap melakukan refleksi, kapasitas pemimpin perubahan, kemudian strategi pendampingan. Kemudian metode pendampingan masih menerapkan 3, yakni mentoring, coaching, dan facilitating. Adapun hasil rapor pendidikan pada tahun 2025 pada umumnya naik, ya, tapi hanya sedikit, 43,33%. Jika dibanding dengan tahun 2024, ini masih jauh beda. Kemudian ada 3 sekolah mendapatkan bos kinerja. Nah, itu program yang direncanakan oleh pengelola sekolah, yakni melakukan pertemuan dengan kepala sekolah dampingan untuk memetakan komitmen perubahan para kepala sekolah dampingan, kemudian meminta data rapor pendidikan dari kepala sekolah. Setelah itu yang ketiga mengadakan diskusi dan memberikan umpan balik berkala. Kemudian lanjutan program yang direncanakan ada 8, yakni salah satunya penyusunan KSP atau kurikulum satuan pendidikan, ada penyusunan rencana pembelajaran, program prioritas berdasarkan rapor pendidikan, kemudian ada program kerja kegiatan kejar, ada penyusunan dokumen dinul Islam, asesmen akhir sekolah kelas 9, dokumen asesmen sumatif akhir kelas 7 dan kelas 8, ada penyusunan dokumen kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian kegiatan yang dilaksanakan pertemuan dengan kepala sekolah dampingan dalam mematangkan komitmen perubahan para kepala sekolah dampingan pelaksana. Nah, itu terkumpulnya data rapor pendidikan dari kepala sekolah untuk dipelajari terlebih dahulu dan juga dilaksanakan. Kemudian pelaksananya diskusi dan pemberian umpan balik berkala guna memantau pelaksanaan dan kemajuan program kerja satuan pendidikan. Lanjutan kegiatan yang dilaksanakan pada 10 sekolah dan 8 kegiatan pada umumnya terlaksana dengan baik. Nah, itu hasil pendampingan pada umumnya kegiatan unjuk kerja ada 8, namun di sini pengawas sekolah masih menemukan kendala, ini terutama pada pelaksanaan projar atau kelompok belajar belum maksimal dalam menyelesaikan dokumen pengelolaan kinerja, rencana pembelajaran kurikuler, KSP, program kerja kegiatan kejar, dokumen asesmen sumatif akhir kelas 7 dan 8, dan dokumen kegiatan MPLS dikarenakan masih kurangnya pemahaman para GTK. Kemudian solusinya pendampingan kepada para GTK dalam bentuk mentoring, coaching, dan facilitating di dalam kegiatan salah satunya yakni kejar. Tindak lanjut, pengawas sekolah secara berkala mendampingi para GTK dalam menyelesaikan dokumen pengelolaan kinerja, rencana pembelajaran kurikuler, KSP,
program kerja kegiatan kejar, dokumen asesmen sumatif akhir kelas 7 dan 8, dan dokumen kegiatan MPLS. Lanjutan hasil pendampingan ya ini pada 10 sekolah pada umumnya uh, semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik, dapat dilihat dari presentasi hasil pembangunan dokumen yang sudah dilaksanakan oleh sekolah. Tantangan yang dihadapi pada awalnya penjadwalan dan pelaksanaan dalam melakukan pertemuan dengan kepala sekolah dampingan untuk memetakan komitmen perubahan para kepala sekolah dampingan sering tidak sesuai. Kemudian ketika meminta data rapor pendidikan dari kepala sekolah dan pengirimannya telat, baik dari jadwal diskusi dan pemberian umpan balik berkala guna memantau pelaksanaan dan kemajuan program kerjasama pendidikan terkendala dengan waktu dan lain-lainnya. Solusi yang diberikan yakni waktu melakukan pertemuan dengan kepala sekolah dampingan untuk memetakan komitmen perubahan para kepala sekolah dampingan disesuaikan dengan jadwal pengawas sekolah dan kepala sekolah. Setelah itu pemrolehan data rapor pendidikan dari kepala sekolah. Kemudian ada nomor 3, waktu pengadaan diskusi dan memberikan umpan balik kepala guna memantau pelaksanaan dan kemajuan program kerja satuan pendidikan disesuaikan. Adapun tindak lanjut yang akan dilakukan yakni pertemuan dengan kepala sekolah dampingan untuk memetakan komitmen perubahan para kepala sekolah dampingan harus dilaksanakan secara matang sesuai dengan jadwal. Setelah itu data rapor pendidikan dari kepala sekolah harus diminta segera, diskusi dan memberikan umpan balik berkala guna memantau pelaksanaan dan kemajuan program kerja satuan pendidikan harus terjadwal. Adapun rekomendasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur membuat pertemuan rutin di awal tahun untuk menguatkan program sekolah yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan, sehingga kepala sekolah dapat menjalankan kegiatan di sekolahnya masing-masing lebih terarah. Yang kedua, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur memastikan data rapor pendidikan sekolah harus menjadi program prioritas bagi sekolah dalam penyusunan RKP dan RKAS agar terdapat peningkatan rapor pendidikan sekolah pada tahun selanjutnya. Dan yang ketiga, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur membuat program berbagi praktik dan bagi kepala sekolah sehingga praktik baik tersebut dapat menjadi model atau contoh bagi kepala sekolah lainnya. Di sini ada beberapa foto kegiatan yang sudah dilaksanakan dari Januari sampai Desember tahun 2025. Salah satunya mendampingi dalam penyusunan RHK, ya, penyusunan SKP pada kinerja, kemudian ada observasi praktik kinerja, dan beberapa kegiatan lainnya sesuai dengan tupoksi pengawas sekolah. Oke, terima kasih kami ucapkan semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.